Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Dewa perang apanya, begitu sombong di depan Stefan Augustus, malah tidak berkutik di depan Harvey York. Agar tidak penasaran, langsung saja kita lanjutkan cerita Bang Harvey saat bertemu Naruse Toyotomi. Dan bersama gameplay ini, inilah Bang Harvey chapter 6120 sampai 6124. Chapter 6120. Bagaimana? Apakah karena kamu tahu kekuatanku, jadi kamu tidak berani melakukan apapun? Naruse Toyotomi mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Stefan Augustus. Hanya bisa dikatakan bahwa orang-orang negara Ha benar-benar sangat memalukan. Aryan Augustus mengertakkan giginya dan berkata, "Bajing, jangan berpikir kamu bisa menakut-nakuti kami seperti ini. Bukankah itu level dewa perang? Apakah menurutmu kuil Aenar tidak memilikinya? Kami pasti akan mencari keadilan untuk masalah ini." Keadilan? Naruse Toyotomi menghela nafas, ekspresinya sangat mengejek. Di dunia seni bela diri, tinju besar adalah kata terakhir, dan tinju besar adalah keadilan terbesar. Saat suara itu jatuh, Naruse Toyotomi maju selangkah lagi. Wush! Aura yang lebih menakutkan menyebar, dan kali ini, aura ini bahkan lebih menakutkan dan lebih terarah daripada sebelumnya. Apakah itu Stefan Augustus, Aryan Augustus, atau orang lain di belakang mereka? Mereka semua terhuyung mundur, sebelum memuntahkan seteguk darah. Penindasan semacam ini pada tingkat seni bela diri, adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Pada saat ini, tidak peduli apa hukum raja, latar belakang apa, kekuatan apa, alasan apa, tidak akan ada artinya. Tuan Muda Augustus, sejak aku memulainya hari ini, maka aku akan melakukannya sampai akhir dan mengirim ke neraka. Naruse Toyotomi tidak memandang Stefan Augustus, tetapi melihat ke samping ke arah Amos Augustus sejenak. Orang ini tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganmu. Lebih baik orang ini berlutut dan menyetujui bahwa kuil Aenar akan setia kepada Tuan Muda Sekte Bumi mulai sekarang. Dia sendiri akan menjadi anjing di bawah kakimu. Dengan begitu, aku tidak akan melenyapkannya. Bagaimana? Mendengar kata-kata Naruse Toyotomi, mata semua wanita terlihat sangat terkesan. Naruse Toyotomi ini benar-benar luar biasa. Hanya dengan beberapa kata sederhana, dia dapat memecahkan masalah terbesar Sekte Bumi sekarang. Setelah malam ini, kuil Aenar dan Stefan Augustus akan menjadi lelucon besar. Bahkan dengan kehadiran Fatih Great Wall, sama sekali tidak ada cara untuk membalikkan situasi ini. Situasi keseluruhan di Outskirt tampaknya telah diselesaikan. Dan dalam hal ini, Amos Augustus juga ditakdirkan untuk berhutang budi pada Naruse Toyotomi. Ini adalah membunuh dua burung dengan satu batu. Alis Amos Augustus tampak sedikit berkerut. Kecelakaan malam ini sedikit di luar dugaannya dan kendalinya. Namun, dia masih tersenyum dan berkata, "Karena Naruse Toyotomi berbicara seperti ini, maka aku akan lebih menghormatimu." Ketika Stefan Augustus mendengar kata-kata itu, dia menatap Amos Augustus dengan sengit. Seolah-olah dia tidak dapat memikirkan orang ini, dan sekarang dia bahkan tidak bertindak. Naruse Toyotomi tertawa dan berkata ringan kepada Stefan Augustus. "Baiklah. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Apakah kamu ingin mengakui kalah atau mati?" "Tidak masalah. Apakah kamu mau menerima nasihat atau mencari kematian? Kamu tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Adapun Fatih Great Wall, apakah kamu pikir dia sendiri dapat mengubah seluruh situasi?" Waktu telah berubah. Stefan Augustus sangat marah mendengar ini. Malam ini, martabat dan harga dirinya benar-benar diinjak-injak di telapak kakinya. Dia ingin menjadi gila, ingin menjadi abadi, tetapi ternyata dia tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Di depan Naruse Toyotomi, dia seperti anak TK yang bertemu dengan orang dewasa. Jangankan untuk melawannya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara dengan keras. Chapter 6121. Waktu memang telah berubah. Pada saat ini, di antara kerumunan, Harvey York yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba berbicara dengan ringan. Saat dia berbicara, aura yang tak terkatakan dengan cepat menyebar. Dibandingkan dengan napas suram dan dingin Naruse Toyotomi, napas yang keluar dari tubuh Harvey York saat ini tampaknya berkali-kali lebih lembut, seperti sinar matahari musim semi. Namun, aura lembut ini secara langsung menekan aura Naruse Toyotomi saat ini. Plak! Sebelum Naruse Toyotomi bisa bereaksi, Harvey York sudah melangkah maju dan menamparkan wajahnya dengan pukulan backhand. Naruse Toyotomi yang merasa kuat, terkejut pada saat ini dan dikirim terbang. Detik berikutnya, tubuhnya menabrak dinding dengan keras, hingga meninggalkan retakan sebelum perlahan-lahan tergelincir turun. Adegan ini langsung membuat suasana penonton membeku. Ekspresi Amos Augustus langsung membeku, Jenna Bowles juga kehilangan ketenangannya. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa ketika situasi keseluruhan akan diputuskan, masih ada orang yang keluar saat ini dan langsung merusak permainan. "Siapa kamu?" Naruse Toyotomi dengan susah payah terhuyung-huyung saat berdiri.
Dia terlalu tahu akan kekuatannya sendiri, jadi hatinya penuh ketakutan saat ini. Tamparan Harvey York barusan, tidak hanya membuatnya terbang, tetapi juga langsung menyegel semua nafas di tubuhnya. Saat ini, Naruse Toyotomi tidak lagi berbeda dari orang yang sudah mati. Aku? Apa kau tidak ingat suaraku? Harvey York melepas topeng itu sesuka hati dan meletakkannya di atas meja. Tapi, apakah kamu selalu ingat seperti apa rupaku? Harvey York. Wajah Naruse Toyotomi tenggelam, dan secara naluriah ingin mundur. Amos Augustus juga berdiri dengan tiba-tiba, wajahnya muram dan menakutkan. Saat ini, dalam situasi kacau di Outskirt, jika ada orang yang bisa menghancurkan permainan, itu hanya Harvey York. Karena dalam analisis terakhir, 4 suku besar di Outskirt dan klan serigala di Outskirt sekarang hanya mengikuti perintah Harvey York. Neil Osborne, yang dapat mewakili kepentingan keluarga Osborne juga berutang banyak pada Harvey York. Di sisi Sekte Bumi, meskipun ia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Harvey York, tapi itu hanya sebatas persepsi sebelumnya. Pada saat ini, Harvey York keluar dan dengan mudah menekan Naruse Toyotomi yang arogan dan mendominasi. Ini sepertinya mengumumkan kepada keempatnya bahwa bahkan jika itu adalah Sekte Bumi, itu mungkin tidak bisa mendapatkannya. Semua orang saling berpandangan. Semuanya benar-benar terbalik malam ini. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa akhirnya sudah dipastikan, tanpa terduga akan ada perubahan seperti itu. Bahkan Jenna Bowles yang sombong tidak berani berbicara pada saat ini. Karena dia tiba-tiba teringat kakak laki-lakinya, Clyde Osborne. Mantan pangeran keluarga Osborne juga berakhir menyedihkan di tangan seorang bernama Harvey York. Dan pria ini. Ada apa? Kalian tidak menyambutku. Harvey York tersenyum pada orang-orang sekitarnya dan berbicara dengan tenang. Awalnya, tidak masalah jika Stefan Augustus datang untuk berkhotbah, tahu untuk menyelesaikan perselisihan internal di Sekte Bumi. Itu tidak ada hubungannya denganku. Namun, beberapa orang berbicara tentang orang-orang negara H. Tentu saja aku sangat tidak senang. Chapter 6122. Harvey York. Naruse Toyotomi menggertakkan giginya, wajahnya cemberut. Dalam kamusku, tidak ada kata-kata berlutut. Mau aku berlutut? Kecuali kamu jadi mayat. Jadi kamu ingin mati? Harvey York mengangguk sejenak. Baiklah. Kalau begitu aku akan memenuhimu keinginanmu. Saat berbicara, Harvey York menyambar senjata api dari pengawal saat ini. Dia menarik penutup pengaman dan melemparkan senjata api ke depan Naruse Toyotomi. Ayo. Kamu punya dua pilihan saat ini. Tembak dirimu sendiri dan biarkan aku melihat betapa sombongnya dirimu. Atau, kamu berlutut dan meminta maaf. Tentu saja, jika kamu berani, kamu bisa mencoba dan melihat apakah kamu bisa menarik pelatuknya dan melenyapkanku. Tapi aku pribadi tidak merekomendasikannya. Karena, dengan begitu, akhirmu akan lebih menyedihkan. Ekspresi Harvey York acuh tak acuh, dan kata-katanya penuh ejekan, dan setiap kata yang dia ucapkan seperti pukulan keras di tubuh Naruse Toyotomi. Naruse Toyotomi yang awalnya ditekan basis kultivasinya, sudah sedikit di luar kendali. Kata-kata Harvey York saat ini membuat matanya berkedut, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Setelah menarik napas dalam-dalam, semangat Bushido-nya memberi Naruse Toyotomi keberanian terakhir. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan senjatanya ke dahi Harvey York, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak langsung menarik pelatuknya. Sepertinya kamu memilih jalan yang seharusnya tidak kamu ambil. Harvey York menghela napas, lalu matanya menyapu ke sekeliling lapangan. Seseorang menodongkan senjata api kepada gua, dan asuransinya aktif. Dalam keadaan seperti itu, masuk akal dan sah bagiku untuk membenarkan pembelaanku dan secara tidak sengaja melenyapkannya kan? Mendengar ini, kelopak mata semua orang melompat. Naruse Toyotomi menggertakkan giginya dan berkata, Bajing, kamu berbohong padaku. Menipu kamu. Apakah kamu memiliki kualifikasi? Harvey York melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajah Naruse Toyotomi. Cepat dan tarik pelatuknya. Saat kamu menarik pelatuknya, aku baru akan melenyapkanmu. Jangan buang waktuku. Lakukan. Sampah. Naruse Toyotomi menggertakkan giginya, tetapi tidak menarik pelatuknya saat ini. Ketenangan yang tersisa membuatnya tahu dengan jelas bahwa dalam hal keterampilan Harvey York, menarik pelatuk tidak akan berpengaruh. Namun meski begitu, mata jahat Naruse Toyotomi tertuju pada Harvey York. Plak. Apa yang kamu lihat? Harvey York melepaskan tamparan keras. Apakah kamu pernah melihat pria tampan? Plak. Apa yang aku tanyakan padamu? Apakah kamu begitu bodoh? Plak. Bukankah kalian penduduk pulau suka memerintah? Bukankah kalian selalu merasa luar biasa? Ayo pindahkan aku. Melihat Harvey York menamparkan wajah Naruse Toyotomi, semua orang terdiam. Lagi pula, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York akan begitu merajalela. Sekarang dia tidak hanya memukul wajah Naruse Toyotomi, tetapi juga tidak memberikan wajah kepada keluarga Toyotomi.
Itu bahkan menggosok wajah seluruh negara pulau ke tanah. Bukankah orang ini tidak takut penduduk pulau akan memasukkannya ke dalam daftar yang harus dibunuh? Tentu saja, bagi Stefan Augustus, momen ini tampak melegakan. Semua keluhannya barusan dikembalikan pada saat ini. Di hati Stefan Augustus, seorang pria harus seperti ini. Begitu dia memikirkan ini, dia melambaikan tangannya dengan keras, dan semua orang dari kuil Aenar melangkah maju, dengan sikap tanpa akhir. Di lapangan, pedang ditarik dalam sekejap. Naruse Toyotomi menatap Harvey York saat ini. Chapter 6123. Setelah waktu yang lama, cahaya di mata Naruse Toyotomi menghilang, dia akhirnya tenang. Tidak berani menarik pelatuk tentu saja sangat memalukan. Tapi masalahnya adalah konsekuensi dari menarik pelatuknya bukan yang bisa dia tanggung saat ini. Dia harus mengakui bahwa orang di depannya, Harvey York, sudah menghancurkannya sampai mati. Pada akhirnya, Naruse Toyotomi menghela nafas. Harvey York, kamu sangat kuat. Sangat kuat. Aku sangat mengagumimu. Aku juga mengakui bahwa aku tidak bisa melawanmu. Aku minta maaf. Tidak hanya untuk apa yang terjadi hari ini, tetapi juga atas rencana pembunuhan Stefan Augustus hari itu. Maaf. Mendengar kata-kata Naruse Toyotomi, semua orang yang hadir merasa sedikit tersesat. Naruse Toyotomi, apakah dia sepenuhnya sudah mengaku kalah? Itu tidak cukup. Harvey York memandang Naruse Toyotomi dan tersenyum ringan. Penjelasannya harus lebih tulus, tidak terlalu sembrono. Kau seharusnya tahu maksudku kan? Mendengar kata-kata Harvey York, Naruse Toyotomi menggertakkan giginya dan berkata, Harvey York, jangan bertindak berlebihan. Di dunia ini, ada kata-kata, cukup. Aku harap kamu mengerti apa artinya ini. Dor. Harvey York memainkan senjata api tambahan di tangannya dan menarik pelatuknya pada saat ini. Peluru timah panas terbang melintasi dahi Naruse Toyotomi dalam sekejap, menyebabkan kakinya menjadi lunak, dan tubuhnya hampir ambruk ke tanah. Jelas, Naruse Toyotomi tidak seganas dan tak kenal takut mati seperti yang dia bayangkan. Tapi ini normal. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga besar di negara pulau. Dia telah dimanjakan selama bertahun-tahun. Menghadapi nafas kematian, Naruse Toyotomi hanya merasa ngeri. Maaf, apa yang baru saja kamu katakan? Sepertinya aku tidak mendengarnya dengan jelas. Harvey York tersenyum kecil. Apa yang kamu katakan sudah cukup. Naruse Toyotomi menunjukkan senyum jelek dan berkata, Tuan Muda York, kamu salah dengar. Apa yang aku katakan adalah, aku akan memberikanmu penjelasan sampai kamu merasa puas. Saat berbicara, dia mengeluarkan cek dan dengan cepat menulis nomor di atasnya, dan meletakkannya di atas meja dengan hormat. Ini semua dana yang aku miliki untuk dimobilisasi, dan anggap ini sebagai biaya kerugian mental. Di samping itu, Naruse Toyotomi berjalan di depan Stefan Augustus, menamparkan dirinya sendiri lebih dari selusin kali, dan kemudian mematahkan tangan kirinya. Stefan Augustus, apa yang terjadi di masa lalu? Stefan Augustus, apa yang terjadi di masa lalu, dan apa yang terjadi hari ini, maafkan aku. Aku tidak tahu, apakah kamu puas dengan penjelasan ini? Setelah keputusan dibuat, Naruse Toyotomi bertindak sangat rapi sehingga menakutkan. Yang lain tidak bereaksi sama sekali, dan ketika mereka melihat bahwa dia telah mematahkan tangan kirinya, tokoh-tokoh besar di kelas atas semuanya terengah-engah. Apa yang dilakukan oleh Naruse Toyotomi adalah pengakuan yang lengkap. Dan itu bersih dan jelas. Stefan Augustus tidak melihat cek di atas meja, tetapi melirik Harvey York tanpa sadar. Tidak buruk. Harvey York berkata ringan. Namun, aku harap mulai sekarang, aku tidak akan melihat satupun penduduk pulau di Outskirt. Naruse Toyotomi melihat Harvey York dalam-dalam, dan setelah waktu yang lama, dia membungkuk ke Harvey York, lalu melambaikan tangannya dan pergi bersama kelompoknya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Naruse Toyotomi, yang seharusnya menjadi protagonis perjamuan malam ini, hanya bisa berguling dan merangkak pergi. Chapter 6124. Suasana aneh di lapangan terasa canggung. Bagaimanapun, ini adalah acara besar di mana Amos Augustus dengan sengaja mengundang Naruse Toyotomi. Tapi sekarang para tamu sudah pergi. Apa gunanya acara ini lagi? Plak, plak, plak. Tepat ketika semua orang tidak tahu bagaimana harus bereaksi, Amos Augustus tiba-tiba bertepuk tangan. Aku Amos Augustus, mewakili Sekte Bumi, berterima kasih kepada Tuan Muda York. Jika tidak ada Tuan Muda York, Sekte Bumi mungkin tidak akan tahu bahwa orang-orang dari negara pulau memiliki ambisi untuk menyerang dan melenyapkan orang-orang dari Sekte Bumi. Meskipun aku memiliki perselisihan status dengan Stefan Augustus, bagaimanapun juga ini adalah urusan dalam Sekte Bumi, dan bukan giliran beberapa penduduk pulau untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Aku mengumumkan bahwa mulai sekarang, Tuan Muda York akan menjadi teman abadi Sekte Bumi.
Tidak peduli siapa penguasa tanah di masa depan, ini tidak akan berubah. Pada saat ini, Amos Augustus dengan sikap yang lembut dan anggun, jelas-jelas mengambil langkah maju sebagai retret. Ketika kata-kata itu jatuh, Amos Augustus hendak berbalik dan pergi. Aku mengatakan bahwa kamu bisa pergi sekarang. Ekspresi Harvey York datar, dan dia berbicara dengan ringan pada saat ini, tapi tidak berbeda dengan guntur yang muncul dalam kesunyian. Amos Augustus yang awalnya akan berbalik, berhenti sejenak, lalu berbalik untuk melihat Harvey York dengan sedikit cemberut. Semua orang terdiam lagi, dan ada keheningan di segala arah. Entah berapa banyak orang yang terkejut. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Harvey York pada saat kritis ini. Beberapa orang yang sudah menebaknya dan sudah mulai gemetar. Harvey York mengulurkan tangan kanannya, menepuk pelan bahu Amos Augustus, tersenyum dan berkata, "Kita pernah bertemu sekali atau 2 kali. Awalnya, aku benar-benar tidak peduli dengan urusan sekte bumi. Aku bahkan berpikir untuk memecahkan masalahmu. Tapi kamu sudah menyentuh garis bawahku lagi. Hari ini, banyak hal telah berkembang ke titik ini. Jadi, mari kita selesaikan semuanya." Ekspresi wajah Amos Augustus sedikit canggung, dan kemudian dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata tanpa komitmen, "Tuan Muda York, apakah kamu siap untuk mengantre?" Harvey York tersenyum. Tidak benar untuk mengatakan itu sedang mengantre. Hanya saja kesabaranku hampir habis. Beberapa hal, mari kita manfaatkan kehadiran semua orang malam ini, mari kita selesaikan bersama. Beri aku 7 manik-manik Z. Dan lepaskan statusmu sebagai Tuan Muda Sekte Bumi. Lagi pula, seseorang yang bekerja sama dengan musuh di dalam dan di luar, jika duduk di posisi ini, aku tidak akan merasa lega. Sebuah suara keluar, dan itu terdengar seperti guntur. Beberapa orang secara kasar mengenali identitas Harvey York, meskipun mereka tahu bahwa Harvey York telah melakukan hal-hal di Outskirt akhir-akhir ini, mereka tidak dapat membayangkan bahwa Harvey York begitu kuat. Apakah ini menjadi ceroboh? Mata Amos Augustus yang awalnya acuh tak acuh menyusut, dan napas di tubuhnya langsung sangat dingin. "Tuan Muda York, apakah kamu mencoba melihat belati yang malang?" Harvey York tersenyum dan berkata, "Itu tidak masuk hitungan. Hanya saja beberapa hal telah mencapai titik di mana mereka harus diselesaikan, bukan?" Amos Augustus menarik napas dalam-dalam dan menekannya dengan paksa dorongan untuk melawan Harvey York saat ini. Dia menyipitkan matanya dan berkata perlahan, "Sayang sekali, apakah itu masalah Tuan Muda Sekte Bumi atau masalah orang-orang India?" Harvey York, kamu hanya orang luar, jadi tidak masalah apa yang kamu katakan. Tapi jika kamu benar-benar ingin ikut campur dalam hal ini, aku tidak bisa memberimu kesempatan. 3 hari kemudian, konferensi Saifu Sekte Bumi akan berlangsung. Sekte Bumi, aku menunggumu berkunjung di kuil Adenar. Pada saat itu, 9 manik-manik Z akan berkumpul bersama, dan 3 kuil akan berdiri bersama-sama. Jika Tuan Muda York berpikir bahwa kamu benar-benar dapat menutupi langit dengan 1 tangan dan membalikan awan di atas hujan, ayo, kamu bisa membuktikannya di sana.